Di video sebelumnya, kita sudah membahas konsep dasar algoritma Cummins dan algoritma Firefly secara teori. Untuk sekarang kita akan melanjutkan ke tahap prakteknya. Bagaimana sih proses perhitungannya secara manual? Pada video ini saya akan menjelaskan proses video pengelompokan data menggunakan algoritma Cummins yang dioptimasi menggunakan algoritma Firefly. Semua perhitungannya aku kerjain secara manual menggunakan Microsoft Excel. Jadi pengerjaannya itu kelihatan dari awal hingga akhir. Terus penjelasannya akan aku lakukan secara step by step sesuai dengan sheet dari Excel-nya. Mulai dari dataset, penentuan centroid awal, perhitungan jarak, pembagian cluster, sampai perhitungan nilai SSE dan hasil akhirnya. Jadi buat kamu yang belum mengerti arah perhitungan kami dan algoritma Fiverr, aku bisa membantu kamu untuk memahaminya. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Langkah pertama pada Cummins tentu dimulai dari pengelompokan data. Jadi sekarang kita sudah berada di sheet pertama, yaitu berisi dataset. Jadi dalamnya memiliki 12 data, yaitu D1 sampai dengan D12. Setiap datanya memiliki 4 atribut, yaitu A1 sampai dengan A4. Dengan contoh, D1 memiliki nilai 1, 2, 1, 2. D3 memiliki nilai 2, 2, 1, 1 hingga seterusnya sampai D12. Jika data setnya sudah siap, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu penentuan centroid awal. Setelah data dipahami, langkah berikutnya adalah menentukan centroid awal. Sekarang kita masuk ke sheet centroid awal, yang dimana ditentukan centroid awal untuk masing-masing Firefly. Setiap Firefly memiliki 3 centroid, yaitu C1, C2, dan C3. Centroid ini masih bersifat awal dan masih akan dievaluasi berdasarkan jarak datanya. Setelah centroid ditentukan, kita lanjutkan ke perhitungan jaraknya. Oke, kita sudah berada di sheet selanjutnya, yaitu di sheet destination F1, yang dimana di sheet ini nanti saya akan menghitung jarak antara setiap data dengan centroid file pertama. Nah, dimana nanti saya akan menggunakan fungsi rumus Excel, yaitu sum xmy2. Secara otomatis digunakan untuk menghitung selisih data dengan centroid, lalu mengkuadratkannya, lalu menjumlahkan. Seperti contoh pada dataset kolom B2 hingga E2 akan digunakan dengan nilai centroid pada kolom C2 hingga F2. Nah, di mana nanti hasilnya akan dikurangkan lalu dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Rumus ini sudah setara dengan rumus Euclidean distance kuadrat. Kemudian setelah itu rumus ini disalin ke seluruh data nanti kan seluruh centroid file pertama. Setelah semua jarak sudah diperoleh, kita bisa menentukan jarak terdekat untuk proses pembentukan klaster. Setelah setiap data selesai dikelompokkan ke dalam klaster masing-masing, kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menghitung centroid baru. Pada bagian ini kita menghitung centroid baru untuk klaster 1. Proses ini dilakukan dengan menggunakan fungsi average_EF dengan rumus average_EF distance sin F1, E2 hingga F13, C1, dataset B2 hingga B13. Artinya, bagian E2 sampai E13 digunakan sebagai range kriteria yang berisi hasil penentuan cluster. Untuk kriteria C1, berarti hanya data yang masuk ke cluster 1 yang akan diproses. Sedangkan data set B2 hingga B13 merupakan nilai atribut yang akan dihitung ke nilai rata-ratanya. Hasil perhitungan ini akan menjadi nilai atribut A1 pada centroid baru cluster 1 yang selanjutnya digunakan pada iterasi berikutnya dengan rumus yang sama. Setelah proses pada Firefly selesai, langkah yang sama diterapkan pada Firefly kedua. Perbedaannya hanya terdapat pada nilai centroid awal yang digunakan, sedangkan cara penghitungannya tetap sama. Jarak antara setiap data dan centroid Firefly dihitung dengan menggunakan fungsi SMY2, yaitu dengan menghitung selisih setiap atribut, kemudian mengkuadratkan lalu menjumlahkannya. Nanti hasil jarak ini kemudian digunakan untuk menentukan klaster terdekat bagi setiap data. Setelah klaster tersebut selesai, kita akan menghitung centroid baru untuk
2. Centroid baru dihitung menggunakan fungsi average IF sama seperti tadi dengan cara mengambil nilai rata-rata setiap atribut dari data yang berbeda dalam klaster yang sama. Nilai rata-rata tersebut menjadi centroid baru file-file kedua yang selanjutnya digunakan untuk menghitung evaluasi hasil clustering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah penjelasan perhitungan menggunakan Excel, selanjutnya saya akan menjelaskan isi laporan penelitian serta implementasi coding dari metode yang digunakan. Pada bab 1 laporan, dijelaskan bahwa algoritma Cummins sering digunakan karena sederhana dan efisien, namun memiliki kelemahan utama, yaitu sangat bergantung pada pemilihan centroid awal. Pemilihan centroid yang kurang tepat dapat menyebabkan hasil clustering terjebak pada kondisi lokal optimum. Solusi yang kami ajukan ialah pada penelitiannya digunakan Firefly algorithm sebagai metode optimisasi untuk menentukan posisi centroid awal yang lebih optimal sebelum proses Cummins dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan Firefly algorithm untuk mengoptimisasi Cummins, meminimalkan nilai sum of squared error atau SSE, serta menghindari solusi lokal optimum. Pada bab 2 dijelaskan konsep clustering, algoritma Cummins, dan Firefly algorithm. Firefly algorithm bekerja dengan konsep brightness, di mana solusi dengan nilai SSE lebih kecil memiliki brightness yang lebih besar dan dianggap lebih baik. Bab 3-nya, metode penelitian, dijelaskan bahwa dataset terdiri dari 12 data dengan 4 atribut dan jumlah cluster ditetapkan sebanyak 3. Parameter Firefly algorithm yang digunakan meliputi jumlah Firefly sebanyak 3, nilai beta 0,5, alpha 0,2, dan jumlah iterasi sebanyak 10. Bisa dilihat di sini penghitungannya. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang ditunjukkan pada bab 4 ini ialah evaluasi Firefly dengan nilai SSE yang paling kecil, memiliki brightness paling besar, dan dipilih sebagai solusi terbaik untuk menentukan centroid awal Cummins. Nah, dengan begitu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Firefly algorithm terbukti mampu meningkatkan kualitas clustering Cummins dengan mengoptimisasi pemilihan centroid awal dan menurunkan nilai SSE. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi metode ini dalam bentuk coding. Program diawali dengan inisialisasi dataset dan parameter Firefly algorithm, seperti jumlah cluster, jumlah Firefly, alpha, beta, dan jumlah iterasi. Setiap Firefly merepresentasikan satu solusi berupa sekumpulan centroid. Setiap centroid memiliki 4 atribut sesuai dengan dataset yang digunakan. Pada setiap iterasi, program menghitung jarak antara data dan centroid, menentukan cluster, kemudian menghitung nilai SSE sebagai fungsi objektif. Firefly dengan kualitas lebih rendah akan bergerak menuju Firefly dengan kualitas yang lebih baik berdasarkan nilai brightness, jarak antar Firefly, dan faktor acak. Sekarang saya akan menjalankan programnya.